sekarang guru di kelas 9 SMPK Santo Yosef Mekoten Kupang. Sudah 2 tahun kami bergantung dengan internet untuk bisa belajar online. Fokus Nusa Tenggara Timur kita terus untuk mendorong agar sosialisasi literasi digital ini bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan seluruh sektor, tentunya dengan teknologi informasi yang ada, kita mampu untuk menembus ruang dan waktu. Dipersembahkan oleh Inilah Palaparing di timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Palaparing ini adalah bagian penting untuk mewujudkan target Indonesia Digital. Ya, ini adalah salah satu bagian program Rencana Merdeka Konektivitas Nasional yang diselenggarakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Selain Palaparing, kini BAKTI juga tengah membangun Base Transceiver System atau BTS di NTT. Sebagai provinsi yang masuk dalam kategori 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar, NTT masuk ke dalam daftar prioritas pembangunan digital. Maka tahun 2021 ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan 421 BTS 4G tambahan. Tentunya di provinsi NTT ini memang Baktikominfo membuat target untuk pembangunan BTS 4G ada 421 lokasi. Memang itu tersebar di seluruh kabupaten ada 16, dan kita juga di sana kita juga bangun yang namanya POI ya, Point of Interconnection ya, dan repeater, di mana itu untuk menyambungkan ke jalur-jalur untuk transmisinya itu ada 14 lokasi saat ini. Dan tentunya sebagai tambahan, kita sudah memiliki sebanyak 156 lokasi ya yang tersebar di NTT, yaitu pembangunan BTS 4G yang sudah on air selama ini. Ya, tentunya proyek ini kan memang bagian dari komitmen Baktikominfo sendiri ya, sebagai executing agency, di mana kita menjalankan yang namanya arahan Kementerian Kominfo untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi ya, TIK, untuk menutup yang namanya digital divide atau kesenjangan digital, sehingga Indonesia intinya bisa terhubung dan berdaya saing. Dari total 11.589 titik akses internet di seluruh Indonesia, 1.322 diantaranya terpasang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tersebar di hampir 21 kota kabupaten. Pemerintah berharap dengan pembangunan ini, dalam waktu dekat, seluruh pelosok NTT bisa terhubung internet dan memiliki masyarakat yang lebih cakap digital. Untuk kedepannya, kalau sudah tercapai, kita tentunya akan aktif ya. Baktikominfo akan terus aktif untuk menghadirkan yang namanya inisiatif-inisiatif baru, terutama di sisi pemberdayaan ekosistem di bidang-bidang misalnya dari sisi ekonomi atau pendidikan. Ilmu yang mempelajari tentang manusia, Pak. Ya, terima kasih Tio. Tio ini sepertinya anak pintar ini. Rajin belajar di kelas 9. Baik, jadi mewakili ya dua teman kita, Eto dan Tio, yang sudah memberikan pendapatnya tentang... Saya Istina Rentuture, bisa dipanggil Titin. Saya asal dari Manggarai Barat, di kampung Lembur Takor. Ya, kalau kendala dari saya, Kak,
agak susah memahami pelajaran karena sistem online belum mengetahui secara detail semua aplikasi yang ada di HP. Biasanya emang pakai aplikasi apa kalau buat belajar selain Zoom? Ada Classroom, Classroomer, dan biasanya guru-guru kirim tugas di WA, Pak. Saya sebagai anak kos, anak yang dapat beasiswa, Kak, ya biasa nonton video pembelajaran dari guru-guru. Kadang jujur Kak, nonton ke TikTok. Oh, sosmed ya? Ya. Kalau aktivitas pendidikan di sekolah ini berjalan karena di masa pandemi, jadi kami belajar secara online. Bapak Ibu gurunya dan tenaga administrasi semuanya ke sekolah. Kami melakukan aktivitas dari sekolah. Sehingga koneksi internet tidak terlalu menjadi gangguan karena kami hanya ada 110 guru dan pegawai yang ada di sekolah. Sementara anak-anak ada 1.248, mereka itu melakukan aktivitas dari rumah, sehingga jaringan internet yang lebih banyak digunakan adalah mereka yang ada di rumah menggunakan paket data ataukah wifi yang di rumah masing-masing. Di masa pandemi juga ini ada banyak anak-anak yang kekurangan paket data, ada juga yang masih tidak mempunyai HP Android, sehingga mereka itu masih banyak melakukan pembelajaran secara manual, tidak menggunakan koneksi internet. Solusi yang kami ambil bagi anak-anak tersebut, mereka datang ke sekolah untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Sudah 2 tahun belakangan ini kami mendapatkan bantuan dari Kominfo untuk menambah titik-titik Wi-Fi di sekolah ini. Ini ruang-ruang UNBK ini dipasang Wi-Fi semua ini. Ini ruang UNBK yang ketika waktu itu UNBK masih ada ujian nasional. Tetapi sekarang ujian nasional tidak ada, ya kita jadikan ruang kelas dan anak-anak bisa mengakses semuanya ini. Kalau di sekolah ini kita bisa memantau peserta didik itu kelas 10, 11, 12 kita menggunakan satu HP. HP Android itu kelas 10 semua satu HP, kelas 11 satu HP, sehingga nomor-nomor kontak anak semua ada di dalam HP tersebut setiap tingkatan kelas. Ketika melakukan ujian misalnya kita mengirimkan soal, itu pakai HP yang satu, dan ketika anak-anak itu mereka tidak bisa mengakses link yang dikirimkan, berarti mereka tidak bisa mengikuti ujian. Kalau di sekolah di sini kebetulan kita ini menggunakan juga aplikasi rumah belajar, aplikasi ruang guru. Ini anak-anak semua mereka tahu tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Terus sekarang lagi kita di SMA 5 ini kebetulan sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak ini harus mempunyai LMS, Learning System Management tersendiri. Sekarang ini sementara dirancang oleh tenaga TIK sekolah sehingga semua sistem pembelajaran nanti menggunakan LMS. Itu sehingga anak-anak juga dipaksa untuk mereka harus tahu sistem tersebut. Kalau dia tidak belajar ya dia akan ketinggalan, seperti itu. Pendidikan bukan satu-satunya sektor yang menerima langsung manfaat internet. Sektor kesehatan, keamanan, bahkan sektor industri dan transportasi pun terbantu dengan layanan internet yang tersedia. Kami datang ke Balai Karantina Pertanian Kupang. Dalam tugasnya mengawasi lalu lintas ribuan ternak, pihaknya merasa terbantu dengan layanan fasilitas internet. Dengan demikian, Balai Karantina dapat memangkas waktu pemeriksaan melalui online. Internet itu sangat dibutuhkan. Di posisi sekarang ini terkait dengan semua aplikasi dan pelayanan-pelayanan karantina yang ada, baik untuk pegawai, baik itu untuk pelayanan pengguna jasa, juga pembayaran PNBP, semua itu tergantung sangat kuat dari internet. Memang kita dalam satu tahun itu lalu lintas sapi potong dari Nusa Tenggara Timur yang keluar puluhan ribu ekor. Nah itu ada yang dari Teno, ada yang dari Waingapu, ada yang dari Atopupu, dan wilkar-wilkar kita yang mengeluarkan sebagai tempat pintu untuk keluar. Karena jumlahnya banyak, kita itu untuk mengakses jumlah dan real time daripada lalu lintas keluar masuknya sapi di instalasi kita itu secara manual itu lambat. Sedang kita upayakan melalui sistem e-kandang. Nah, di sistem e-kandang ini sendiri
itu kebutuhan terhadap internetnya sangat diperlukan untuk mendukung sistem ini karena menggunakan beberapa user. Nah, sehingga user ini dari tempat di mana saja mereka bisa mengakses secara online. Sehingga dengan aplikasi ini harapan kita itu bahwa yang tadinya lambat bisa dipercepat, kita dapatkan data dari keluar masuknya lalu lintas sapi di IKH itu secara on time, online, yang tadi dari 2-3 hari bisa bisa 1 jam, bisa pada saat kita buka data itu internetnya lancar, kita bisa lihat. Membangun infrastruktur internet saja tidak cukup. Adaptasi teknologi juga penting untuk meningkatkan literasi digital, khususnya di Provinsi NTT. Survei Kata Data Insight Center dan Kemenkominfo di 34 provinsi menyebutkan indeks literasi digital di Provinsi NTT masih tergolong sedang. Artinya, usaha pembangunan infrastruktur perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Hal ini diamini oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Menurutnya, kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan dan seimbang. Nusa Tenggara Timur kita terus untuk mendorong agar sosialisasi literasi digital ini bisa berjalan dengan baik dan kita harapkan seluruh sektor. Kita tentunya dengan teknologi informasi yang ada, kita mampu untuk menembus ruang dan waktu. Bisa dari desa kita bisa mampu untuk mendesain bisnisnya dengan baik. Jadi sumber daya yang ada di desa itu kita lihat BUMDes dengan produk-produknya bisa kita bisa siapkan sehingga ekosistem usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Itu PR bagi semua kita di dunia, bukan saja Indonesia, bukan saja NTT, tapi hampir semua tempat mempunyai persoalan besar terhadap sumber daya manusia, apalagi Nusa Tenggara Timur. Nah, karena itu memang tidak ada pilihan, kita akan menyiapkan agar generasi muda yang ke depan, saya juga telah bicara dengan Kementerian Desa, untuk dana desa itu dipakai 50% untuk menuju pada pendidikan, khususnya pada pendidikan untuk bagaimana di desa mereka mampu mengoperate teknologi-teknologi yang canggih untuk mampu menolong baik BUMDes maupun koperasi yang akan beroperasi di desa-desa. Kita tahu bahwa itu tantangan kita dan pendidikan menjadi salah satu solusi. Bagaimanapun juga, ekosistem digital akan terbangun bila pusat dan daerah bisa berjalan beriringan. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata oleh pemerintah pusat, daerah pun perlu memacu kemampuan masyarakat untuk menyambut era digital dan bersaing di kancah dunia. Saat ini baik pemerintah maupun masyarakat semua melakukan interaksi dengan secara virtual. Dan kita harapkan di Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan dengan baik sehingga ke depan provinsi ini yang tertinggal dia akan bisa mengejar ketertinggalannya dengan pendekatan-pendekatan teknologi saat ini, khususnya teknologi informasi dan internet yang masuk ke desa itu akan sangat membantu. Dan kita bersyukur bahwa lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah banyak membangun jaringan dan kita harapkan ini akan memberikan kontribusi dan peningkatan literasi digital di NTT akan bisa berjalan. Metro TV